Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di istana yang indah ini. Sholawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa seluruh umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju pada peradaban modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didin Supriyatna ST selaku Kepala Sekolah SMK Yadika Soreang dan juga kepada Ibu Weni Suciani SPD selaku penguji. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada presentasi saya kali ini. Saya Fitri Insani dari kelas 11 Akuntansi 2 akan memaparkan laporan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan selama 3 bulan yang berjudul Sistematika Pendataan Nota Barang Rusak di bagian Projus. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan ialah salah satu program sekolah atau kegiatan pendidikan yang wajib diikuti oleh siswa-siswi SMK. Selain itu, praktik kerja lapangan juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan secara sistematis yang sesuai antara program pendidikan di sekolah dengan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia industri untuk mencapai tingkat keahlian tertentu dengan tujuan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dan siswi SMK setelah lulus sekolah sebagai bekal untuk menghadapi persaingan kerja di dunia industri yang semakin ketat. Tinjauan umum perusahaan. Identitas perusahaan terdiri dari nama perusahaan dan alamat perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Lion Superindo Kopo. Alamatnya di Jalan Sayati, nomor 100A, Kecamatan Margahayu, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejarah singkat perusahaan. PT Lion Superindo merupakan sebuah perusahaan gabungan dari Delhaize Group yang berpusat di Brussels, Belgia, dan Salim Group Indonesia. Delhaize Group juga merupakan sebuah perusahaan retail internasional dengan banyak cabang di dunia. Terdapat di 10 negara dan 3 benua, yaitu Amerika, Eropa, dan juga Asia. Di Asia, Delhaize Group tersebar di 2 negara, yaitu Thailand dengan nama Food Lion dan Indonesia dengan nama Superindo. PT Lion Superindo berdiri dan beroperasi pada bulan Agustus tahun 1997. PT Lion Superindo berkantor pusat di Gedung Menara Bidakara 2, lantai 19, Jalan Gatot Subroto, KAF 71-73, Jakarta Selatan, merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang bisnis supermarket dengan nama Superindo. Pada awal beroperasinya tahun 1997, Superindo memiliki 12 toko dengan total karyawan 1.106 karyawan. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, Superindo kini sudah mempunyai 118 gerai yang sebagian besar tersebar di kota-kota besar terutama Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Superindo umumnya menjual produk makanan, minuman, dan produk kebutuhan hidup lainnya. Profil PT Lion Superindo Kopo. PT Lion Superindo Kopo pertama kali diresmikan pada tahun 1997, tepatnya di Jalan Sayati, nomor 100A, Kecamatan Margahayu, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini, PT Lion Superindo Kopo dioperasikan oleh 43 karyawan setiap cabangnya dengan jam operasi mulai pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Selanjutnya adalah fasilitas perusahaan yang terdapat di PT Lion Superindo. Fasilitas yang terdapat di PT Lion Superindo cukup memadai. Perusahaan menyediakan fasilitas ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan maupun perusahaan sendiri. Beberapa fasilitas yang terdapat di PT Lion Superindo adalah sebagai berikut. Yang pertama, gedung. Yang kedua, ruang makan. Yang ketiga, ruang back office. Yang keempat, chiller room. Yang kelima, freezer room. Yang keenam, musola.
Selanjutnya, divisi pekerjaan secara umum. Divisi pekerjaan yang terdapat di PT Lion Superindo terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian perisable. Bagian perisable ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama produce dan yang kedua batcher. Produce merupakan bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap sayur dan buah, D&D, roti, dan juga showcase. Sedangkan batcher memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap meat, fish and seafood, dan juga ready to eat. Yang kedua adalah bagian merchandising. Bagian merchandising merupakan bagian yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap barang food maupun non-food. Yang ketiga adalah bagian kasir. Bagian kasir mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani customer dalam melakukan transaksi penjualan. Yang keempat adalah bagian officer. Bagian officer ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan seluruh pendataan yang ada di perusahaan. Bagian officer ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu price checker dan juga receiver. Price checker mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk turun ke lapangan untuk mengecek atau memeriksa harga-harga barang baik yang promo maupun tidak. Sedangkan bagian receiver mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima barang dari supplier dan sebagai tempat untuk mengembalikan barang returan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kegiatan praktik kerja lapangan. Yang pertama adalah divisi pekerjaan yang ditekuni. Selama saya melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Lion Superindo, divisi yang saya tekuni adalah bagian produce. Divisi bagian produce ini merupakan salah satu kelompok dari bagian perishable yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap sayur, buah-buahan, roti, D&D, dan juga showcase. Dan salah satu tugas bagian produce adalah melakukan proses pendataan nota barang rusak. Pendataan nota barang rusak atau MBR adalah proses administrasi atau proses pencatatan dan pendataan barang-barang yang sudah tidak layak jual karena busuk, cacat, maupun expired sebelum barang tersebut dimusnahkan. Selain itu, nota barang rusak juga merupakan barang-barang yang bersifat putus, yaitu barang-barang yang sudah tidak dapat diubah menjadi produk turunan. Produk turunan di sini berarti produk yang diubah melalui proses repacking. Tujuan dari pendataan nota barang rusak yaitu yang pertama untuk mengetahui jumlah barang yang rusak di toko, yang kedua untuk mengetahui jumlah barang yang sudah terjual, yang ketiga untuk mengetahui tanggal dari proses pencatatan nota barang rusak tersebut, dan yang keempat untuk memudahkan perhitungan jumlah barang yang ada di toko. Manfaat pendataan nota barang rusak. Manfaat dari pendataan nota barang rusak adalah untuk mempermudah dalam proses perhitungan sehingga perusahaan dapat mengetahui jumlah barang yang rusak di toko per bulannya, supaya kedepannya perusahaan dapat melakukan penanganan produk lebih baik lagi agar nilai atau budget perusahaan yang telah ditentukan untuk nota barang rusak tidak over atau mengalami kerugian. Sistematika pendataan nota barang rusak. Yang pertama adalah sebelum melakukan proses pendataan nota barang rusak, staf bagian produce sebaiknya melakukan display barang di pajangan, baik itu buah maupun sayur terlebih dahulu. Yang kedua, sortir semua buah dan sayur, baik itu yang busuk, cacat, maupun expired. Setelah itu, timbang buah maupun sayur yang sudah busuk, cacat, ataupun expired menggunakan timbangan digital yang telah disediakan. Yang keempat, tempelkan label harga pada buku penjurnalan. Setelah label harga ditempelkan, langkah selanjutnya adalah scan semua barcode pada label harga menggunakan alat PDT atau Portable Data Terminal. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah print semua data yang telah di-scan oleh PDT. Selanjutnya adalah peralatan kerja. Peralatan kerja yang tersedia di PT Lion Superindo sebagai sarana atau penunjang berlangsungnya kegiatan di bagian produce adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah timbangan digital. Timbangan digital merupakan alat untuk melakukan penimbangan barang baik itu buah maupun sayur. Yang kedua adalah buku jurnal. Buku jurnal digunakan untuk melakukan proses pendataan nota barang rusak yang digunakan untuk menempelkan label harga. Yang ketiga adalah ballpoint.
digunakan untuk mencatat barcode yang tidak dapat di-scan menggunakan PDT. Yang keempat adalah PDT atau Portable Data Terminal, merupakan alat yang berfungsi untuk men-scan barcode pada label harga. Yang kelima adalah komputer. Komputer di sini digunakan untuk melakukan proses pengadministrasian data. Dan yang terakhir adalah printer. Printer di sini digunakan untuk mencetak hasil data yang telah di-scan menggunakan PDT. Selanjutnya adalah standar operasional prosedur. Yang pertama, produce harian. Prosedurnya yaitu 1. Mendisplay dan mensortir barang. Yang kedua, melakukan proses pendataan nota barang rusak. Yang ketiga, menjalankan metode FIFO dalam proses display barang. Yang keempat, melaporkan hasil pendataan nota barang rusak kepada manajer atau officer. Yang kelima, yaitu melakukan passing out pada DND. Yang keenam adalah mengecek stok barang pada DND. Jika terdapat barang yang kosong, maka harus segera diisi kembali dengan barang yang sama yang terdapat pada chiller room. Yang ketujuh, jika barang di chiller room kosong, maka label harga harus diganti menggunakan label stok kosong. Yang kedelapan, melakukan pengecekan suhu yang kemudian akan dicatat dalam format yang telah disediakan. Yang kesembilan, memproses barang turunan dengan proses repacking. Yang ke-10, mendisplay barang sesuai dengan planogram atau sesuai dengan SOP perusahaan. 11, mendisplay barang dispro di pajangan paling depan dengan menggunakan POP dispro. 12, menggunakan label rak dengan menuliskan kode barcode terlebih dahulu. Dan yang terakhir, melakukan penyortiran terhadap barang 3 harian dan kemudian mengganti label harganya. Yang kedua, produce bulanan. Prosedurnya, yang pertama, melakukan pengecekan barang expired. Yang kedua, melakukan pendataan barang expired. Yang ketiga, melakukan penarikan terhadap barang yang hampir mendekati tanggal expired. Dan yang keenam, melakukan SO atau stock of name setiap 6 bulan sekali. Kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama, pada saat baru melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, kendala yang dihadapi yaitu sulit mengingat setiap lorong yang ada di toko. Yang kedua, kurang mengetahui jenis dan fungsi dari semua produk barang yang ada di toko. Yang ketiga, showcase yang tidak standar. Yang keempat, kualitas buah dan sayur yang tidak selalu sama. Dan yang terakhir, kode barang NBR yang tidak dapat di-scan oleh PDT. Cara menangani kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Cara menangani kendala yang pertama yaitu dengan menelusuri ke tiap-tiap lorong sebelum jam kerja dimulai. Cara menangani kendala yang kedua yaitu dengan menanyakan atau banyak bertanya kepada karyawan yang ada di toko. Selain itu, bisa juga dengan cara mencari informasi mengenai barang-barang tersebut dengan menggunakan internet. Cara menangani kendala yang ketiga yaitu dengan melakukan penanganan ekstra terhadap produk. Cara menangani kendala yang keempat yaitu dengan melakukan penanganan yang lebih seperti memproses barang menjadi produk turunan. Cara menangani kendala yang kelima yaitu harus melakukan proses pendataan nota barang rusak secara teliti. Kesimpulannya adalah dari hasil kegiatan praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, saya dapat belajar bahwa dunia kerja atau dunia industri sepenuhnya berbeda dengan dunia sekolah. Dalam dunia industri, kita harus lebih rajin, giat, tekun, dan disiplin dalam segala hal. Karena di dalam dunia kerja atau dunia industri, kita dituntut untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan kepada kita. Selain itu, kita juga dituntut untuk memiliki ketelitian yang tinggi. Karena dalam proses pendataan nota barang rusak, ketelitian adalah hal yang utama. Mengapa demikian? Karena dalam proses pendataan nota barang rusak, jika tidak dibarengi dengan ketelitian, maka proses pencatatannya atau proses pendataannya tidak akan teratur dan nantinya barcode label harga pun tidak akan terdata oleh PDT. Saran
bagi pihak perusahaan, yaitu yang pertama, memberikan pengarahan yang baik terhadap siswa dan siswi yang hendak melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang kedua, memberi penjelasan secara detail dan terperinci mengenai proses pendataan nota barang rusak sesuai dengan SOP perusahaan. Yang ketiga, memberitahu secara detail mengenai bagaimana cara penggunaan alat untuk melakukan proses pendataan nota barang rusak. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan kembali mengenai proses pendataan nota barang rusak jika masih ada yang belum dipahami. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.